Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran lil muslimin wal muttaqin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur yang tidak terhingga senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas rahmat karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertatap wajah, duduk di dalam tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam, ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wajib senantiasa kita ucapkan selalu, karena ucapan itu adalah perintah Allah yang senantiasa diulang-ulang oleh setiap khatib pada khutbah kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah yang juga Allah lakukan hal yang sama. Semua kewajiban yang diperintahkan kepada kita itu hanya dibebankan kepada segenap makhluk atau ciptaan Tuhan, tapi tidak berlaku kepada Sang Pencipta itu sendiri, kecuali ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maka itu adalah sebuah kewajiban bersama, baik itu makhluk maupun Sang Khalik, pencipta alam jagat raya ini. Begitu pula para malaikat semua bersalawat bersama Sang Pencipta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita yang berada di tempat ini hari ini adalah di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang konsisten melaksanakan fardu ain, kewajiban setiap pribadi untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang yang juga melaksanakan ibadah saum atau siam, ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini adalah tanggal 28 Maret yang juga bertepatan dengan 28 Hijriah. Sudah 28 hari kita menahan lapar, haus, dan hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Kita telah sukses menjalani 28 hari. Tinggal sehari atau 2 hari lagi kita telah kembali ke Idul Fitri atau kembali kepada fitrah kesucian, karena telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan atau puasa Ramadan
as-siyam atau as-shaum memiliki setidaknya dua manfaat yang sangat besar bagi segenap umat manusia yang menjalaninya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah yang sudah familiar kita selalu dengar diulang-ulang oleh para setiap khatib di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kita semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada bangsa-bangsa atau komunitas pengikut para nabi di zaman terdahulu. Artinya puasa ini kewajiban semua agama. Bukan cuma Islam, hampir seluruh agama di dunia ini punya ritual menahan lapar dan haus. Punya ritual berpuasa. Karena puasa itu memiliki manfaat yang besar. Pada khutbah kita di bulan Ramadan, Jumat yang keempat ini, kita akan mengambil hikmah dari puasa Ramadan. Setidaknya dua hal. Yang pertama adalah munculnya sifat sabar. Dan yang kedua adalah munculnya mentalitas suka berbagi dengan sesama, kepedulian kepada masyarakat, sesama manusia. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai segenap mereka yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah, bis-sabr, dengan sabar, was-salah, dan konsisten menjalankan ibadah salat. Ibadah salat. Ista'inu, minta tolonglah kalian semua. Mintalah hajat kalian. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa-apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Dengan cara apa? Bis-sabar, dengan cara bersabar. Para ulama mengatakan bahwa sabar itu adalah puasa. Dan puasa adalah sabar. Karena dengan berpuasa, kita melatih diri untuk selalu bersabar. Bersabar atas segala hal. Bersabar atas musibah. Bersabar atas godaan. Bersabar atas segala selera dan keinginan-keinginan yang terkadang bukan kebutuhan. Mengapa kita harus bersabar? Karena sabar atau sesuatu yang akan mengganggu kesabaran itu akan selalu menyertai manusia itu selama nafas masih ada di kandung badan. Sehingga kesabaran menjadi hal yang wajib dan wajib dilatih di setiap saat, di setiap waktu, agar kita mampu menghadapi berbagai macam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu adalah cobaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, di tangannya lah segala kekuasaan yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah di antara manusia itu yang terbaik amal perbuatannya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah dekat dan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Olehnya itu, jika kita selalu bersabar atas segala macam musibah, segala macam selera dan keinginan-keinginan yang bukan kebutuhan, maka kita akan dekat dengan Allah dan insya Allah akan menjawab. Allah akan menjawab segala yang kita doakan, segala yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 Allah berpesan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Kalian semua pasti akan diuji. Semua manusia tidak akan ada yang lolos dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Walanabluwannakum. Pada ayat ini Allah menggunakan dua huruf taukid. Pertama adalah lam dan yang terakhir adalah nun. Walanabluwannakum. Lam yang pertama itu adalah menunjukkan bahwa pasti
tidak akan ada yang meleset, tidak akan ada yang lolos. Dan nun tasdik yang terakhir itu juga menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada yang bisa selamat dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala bila mana dia tidak bersabar. Olehnya itu wajib melatih diri untuk bersabar. Wala nabluwannakum, pasti tidak akan pernah meleset. Akan kami uji semua manusia itu. Bisyai'in minal khauf. Yang pertama adalah rasa takut. Setiap orang pasti akan pernah merasakan takut. Baik dia masih kecil maupun sudah dewasa. Anak kecil pasti pernah merasa takut. Baik takut dengan kegelapan, takut dengan kesendirian, takut ditinggalkan orang tua, dan lain sebagainya. Banyak bentuk-bentuk ketakutan. Orang dewasa, banyak perasaan takut yang menghantuinya. Takut dengan kelaparan, takut dengan pohon cengkeh yang tidak berbuah, takut dengan kemarau yang berkepanjangan, takut dengan hujan yang membawa banjir, dan berbagai macam bentuk-bentuk ketakutan. Bahkan terkadang ketakutan itu bisa membuat orang berbuat jahat. Olehnya itu kesabaran wajib bagi semua manusia. Yang kedua adalah wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal. Wal ju', kelaparan. Orang pasti akan pernah merasakan takut lapar. Sehingga terkadang karena takut lapar itu orang bisa merampok, orang bisa mencuri, orang bisa memanipulasi. Dan ada 1535 menurut penasihat KPK Abdullah Hemahua, beliau mengatakan, mantan penasihat KPK, bahwa ada 1535 terpidana korupsi. Mayoritas mereka adalah orang yang berpendidikan S1, S2, S3, dan guru besar atau profesor. Dan yang mayoritas adalah magister, doktor, dan profesor atau guru besar. Mengapa demikian? Semua itu karena takut lapar, meskipun mereka telah hidup berkelimpahan. Rasa takut. Rasa takut itu adalah cobaan, termasuk takut lapar. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, takut miskin, takut kekurangan harta. Banyak orang takut kekurangan harta sehingga menghalalkan segala cara. Dan ini adalah musibah yang paling besar di abad ini. Takut miskin, takut kekurangan harta. Wal anfus, cobaan dengan rasa takut terhadap diri sendiri. Takut pada diri sendiri, takut sakit, dan takut kehilangan jiwa, yaitu takut kematian. Banyak orang takut mati, tapi terkadang dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Banyak orang takut sakit, tapi dia tidak menjaga makanannya, tidak menjaga pola hidupnya, tidak menjaga waktu tidurnya, dan terkadang memakan barang-barang yang haram, minuman-minuman yang haram yang akan merusak kesehatannya. Banyak orang takut akan kematian, tapi waktu-waktu salat dibiarkan berlalu, dan di bulan Ramadan terkadang mereka makan di siang hari, walaupun mereka adalah orang yang mukim, menetap, dan dalam kondisi tubuh yang sangat sehat walafiat. Kemudian wassamarat, orang takut kehilangan vitamin, kehilangan sayur-sayuran dan buah-buahan, kehilangan lauk pauk dari makanannya. Mau suka makan yang enak, mau suka makan yang serba lengkap sesuai selera. Ini juga ada ketakutan, dan ketakutan ini membuat orang bisa berbuat sewenang-wenang. Olehnya itu, di bulan Ramadan ini wajib melatih diri untuk bersabar dengan taat menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa sebulan penuh berdasarkan hitungan bulan Qamariyah atau perhitungan kalender berdasarkan bulan atau kalender Hijriyah. Wa basyiris sabirin, Allah perintahkan kepada Rasulullah, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang menjalani proses kesabaran itu. Mereka yang menjalani puasa, melatih diri, mentraining dirinya untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan.
alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di antara orang-orang yang bersabar adalah orang yang ketika ditimpa sebuah bencana, mereka mengatakan bahwa segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita. Semua kita yang berada di tempat ini pasti kullu nafsin za'iqatil maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar, siapa di antara kita nanti yang selamat dari jilatan api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia lolos masuk surga, faqad faz, merekalah yang berhasil, merekalah yang sukses. Selama proses itu belum terjadi, maka tidak satupun manusia yang boleh mengklaim dirinya sebagai orang yang sukses. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka yang melatih diri untuk bersabar itu, mereka-mereka yang mampu menghadapi segala macam musibah, bencana, dan segala macam cobaan-cobaan yang diberikan oleh Sang Pencipta alam raya ini. Allah mengatakan kepada mereka, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal tadi telah kita sampaikan bahwa salawat kepada Rasulullah adalah juga salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Akan tetapi mereka yang mampu bersabar atas segala macam bencana, cobaan, dan segala macam hal-hal yang harus menghadirkan kesabaran, maka mereka juga mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan salawat dan rahmat dari Sang Pencipta alam semesta. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kesabaran adalah tradisi kenabian. Seluruh para nabi adalah orang-orang yang pernah diuji kesabarannya. Dan kenabian itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang bersabar, doanya akan diterima. Dan para nabi juga melahirkan para nabi. Sebagaimana Maryam yang diuji dengan berbagai macam cobaan, dia berdoa agar dia diberikan anak yang soleh. Dan lahirlah anak yang soleh dari seorang Maryam yang perawan. Kepada Zakaria yang sudah dilanda usia tua, dia berdoa agar diberikan anak yang soleh, maka lahirlah Yahya sebagai anak yang akan mewarisi Zakaria. Begitu pula Ibrahim yang diuji dengan berbagai macam cobaan, bahkan dibakar di dalam api. Dia mampu hadapi segala cobaan itu, kezaliman itu beliau hadapi, dan apa manfaat yang beliau peroleh? Beliau melahirkan dua orang putra yang kemudian menjadi nabi, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam dan Nabiullah Ishaq, yang kemudian melahirkan Ya'qub dan kemudian para nabi-nabi Bani Israel. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, itu pentingnya puasa di bulan Ramadan, menciptakan pribadi yang bersabar. Menghadapi segala macam bencana dan cobaan dunia ini dibutuhkan latihan, dan latihan kesabaran itu tempatnya di bulan Ramadan. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, poin yang kedua dari manfaat Ramadan atau manfaat berpuasa adalah melatih jiwa, melatih mental untuk senantiasa berbagi dengan sesama. Negara kita adalah negara yang berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam mewajibkan bukan sekedar kepada seluruh rakyat Indonesia, tapi seluruh ciptaan Tuhan, bahkan hewan sekalipun kita harus selalu berbagi. Kalau kita pelihara ayam, perhatikan makanannya. Pelihara kucing, perhatikan makanannya. Pelihara sapi, perhatikan makanannya. Tidak boleh Anda pelihara sapi, Anda tidak kasih makan. Kalau Anda pelihara hewan dan tidak dikasih makan, Anda telah berbuat zalim kepada hewan itu. Islam mewajibkan berbuat baik kepada seluruh ciptaan Tuhan, bahkan kepada pohon-pohon, kepada tanaman, kepada bentang alam, kepada sungai, kepada udara, dan semua ciptaan Tuhan wajib berbuat baik karena Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin.
Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat. Kapan waktunya? Waktunya adalah di malam takbir, ketika matahari telah tenggelam di ufuk sebelah barat dan ketika kegelapan telah menyelimuti malam dan kita tidak bisa lagi melihat sesuatu kecuali menggunakan alat penerang. Di malam itu, di malam hari raya Idul Fitri, itu adalah malam di mana setiap orang yang memiliki kelebihan wajib berbagi dengan mereka-mereka yang kekurangan. Cari siapa di antara masyarakat, di antara keluarga kita, di antara sahabat kita, di antara tetangga kita, di antara orang-orang di dalam kampung kita yang hidupnya sangat kekurangan. Bagilah apa yang Anda miliki dengan mereka. Itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat itulah yang akan membawa kita kepada kefitrah, kesucian. Dan dengan berbagi itulah harta kita bisa menjadi suci, diri kita menjadi suci. Harta bisa disucikan dengan zakat mal, yaitu memberikan 2,5% dari total harta yang kita miliki ketika melewati 1 tahun. Bertambah tahun berikutnya, maka yang bertambah itu diberikan. Kalau yang tidak bertambah, itu sudah lunas tahun yang berikutnya, tahun yang lalu. Jadi yang diberikan itu adalah harta yang belum pernah disedekahkan, maka wajib disucikan dengan 2,5% dari harta yang kita miliki. Di malam Ramadan itu adalah kewajiban zakat fitrah. Kalau zakat mal dihitung dari usia harta yang kita miliki itu, ketika mencapai 1 tahun, maka wajib diberikan zakatnya. Kalau tidak mau hitung-hitung, bingung mau hitung harta kita ini masing-masing usianya berapa tahun, maka budayakanlah sedekah di setiap waktu. Jangan takut berbagi, jangan takut bersedekah, karena setiap sedekah yang kita berikan akan dikembalikan kepada mereka yang bersedekah itu. Tanpa sedikit pun dikurangi, bahkan Allah akan melipat gandakan. Siapakah yang berhak menerima sedekah atau zakat itu? Ada 8 golongan yang berhak, mustahik, orang yang berhak menerima zakat atau sedekah. Dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu berhak diterima atau wajib diberikan kepada pertama lil fuqara, orang fakir. Siapakah orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang tidak punya rumah. Orang fakir adalah orang yang tidak punya rumah dan dia miskin. Miskin adalah orang yang dalam 1 tahun pernah kelaparan karena tidak mampu membeli makanan. Itu orang miskin. Orang miskin adalah orang yang dalam 1 tahun pernah kelaparan karena tidak punya sumber keuangan dan tidak punya uang saat itu untuk membeli makanan. Itu orang miskin. Orang fakir adalah orang miskin yang lebih parah. Sudah tidak makan, tidak punya rumah lagi. Dia makan, tapi makan ala kadarnya, terkadang 2 hari sekali makan. Itu orang miskin. Atau dalam 1 tahun pernah dalam 1 hari dia tidak makan karena tidak punya makanan dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Itulah orang miskin. Dan bila tidak punya rumah, itulah orang fakir. Sebagian para ulama berpendapat sedemikian, dan sebagian terbalik. Miskin lebih parah dari fakir, dan ada mengatakan fakir lebih parah dari miskin. Yang jelas, fakir dan miskin menjadi acuan standar seseorang berhak menerima zakat. Bila mereka yang tidak merasa miskin, tidak merasa fakir, kalau bisa hindari menerima zakat, karena zakat itu adalah kotoran masing-masing orang yang diberikan untuk supaya disucikan dirinya. Itu tujuan dari zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah wal 'amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja untuk memungut zakat itu atau badan amil. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang lemah jiwanya, yang dibujuk agar masuk Islam. Walaupun dia belum masuk Islam, tapi kita melihat ada potensi seseorang itu mau masuk Islam, dibujuk pakai uang zakat, boleh. Dibujuk.
bujuk dia untuk masuk Islam dengan cara yang baik, yang sopan, tidak boleh menyakiti orang. Dibujuk dengan uang zakat, boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, wafir riqab, memerdekakan budak. Islam adalah ajaran yang memberantas perbudakan. Salah satunya adalah menebus mereka, membayar mereka dengan uang zakat. Wal gharimin, orang-orang yang tidak mampu membayar utang karena miskin, tidak mampu membeli makanan, tidak mampu beli beras, terpaksa utang untuk beli beras, utang untuk beli ikan. Orang-orang yang utangnya sudah bertahun-tahun tidak mampu dibayar, boleh dibayar dengan menggunakan uang zakat. Kemudian wa fi sabilillah, mereka yang di jalan Allah, mereka yang berjuang di jalan Allah, mereka yang pertahankan negaranya dari penjajahan, itu juga berhak menerima zakat. Tapi saat ini kita telah merdeka, penjajah sudah pergi jauh. Jadi fi sabilillah di sini bisa dimaknai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk guru-guru ngaji, guru-guru tahfizul Quran, guru-guru yang berjuang untuk kepentingan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam, melestarikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, mereka bisa disebut dengan fi sabilillah. Wa bil sabil. Ini yang terakhir, yang ke-8 adalah anak rantau, perantauan, anak kos, mahasiswa, pelajar yang jauh dari keluarganya, jauh dari orang tuanya, mereka hidup dari kiriman-kiriman orang tuanya, tidak punya sumber penghasilan. Orang seperti itu juga berhak menerima zakat. Bila orang miskin tidak ada dalam satu desa, bila orang fakir tidak dalam sebuah desa, bila budak tidak dalam sebuah desa, bila mu'allaf tidak dalam sebuah desa, maka wabnis sabil menjadi solusi untuk diberikan zakat kepada mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini adalah fariidatan minallah, adalah kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai sekalian mereka yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah karena kalian ingin menumpuk harta yang banyak, ingin menjadi kaya raya, sehingga anda lalai tidak mau membayar zakat. Wala auladukum an zikrillah, dan jangan juga hanya karena banyaknya tuntutan anak-anak kalian, ingin membeli ini dan itu, ingin berpenampilan ini dan itu, padahal itu bukan kebutuhan pokoknya, sehingga kalian lalai dari membayar zakat, lalai dari mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al zalik, siapa yang coba-coba melakukan hal itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka di antara orang-orang yang akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Allah perintahkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, keluarkan harta kalian, keluarkan zakat harta kalian, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berbagi dengan sesama. Jangan biarkan ada orang yang lapar di kampung kita, jangan biarkan ada orang yang miskin hidup di negeri ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa kita semua yang ada di sini. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum salah seorang di antara kalian dicabut nyawanya, cepat-cepat kasih keluar harta kalian itu. Jangan ditunda lama-lama, karena penyesalan yang paling besar ketika malaikat maut berdiri di hadapan kita bukan amal ibadah yang lain, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, akan tetapi karena kita hidup sekakar, tidak suka berbagi dengan sesama. Laula akhartani fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, mereka yang telah didatangi oleh malaikat maut, yang dia sesali adalah mereka tidak pernah berbagi dengan sesama. Olehnya itu ketika malaikat maut berdiri di hadapannya, dia berkata, laula akhartani, andaikan ya Allah engkau tangguhkan hidupku, berikan aku waktu sedikit lagi,
ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan berbagi dengan sesama, saya akan membayar zakat, saya akan mengeluarkan zakat mal, saya akan rajin-rajin bersedekah, saya akan mencari di mana orang miskin, di mana anak yatim, di mana janda-janda miskin untuk saya berbagi. Itu yang dikatakan oleh mereka yang telah didatangi oleh malaikat maut. Olehnya itu, sebelum datang malaikat maut, maka secepatnya lah berbagi dengan sesama. Surat Al-Munafikun ayat 10. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Laksanakanlah ibadah salat dan jangan lupa membayar zakat. Warka'u marraki'in. Silakan ruku bersama orang-orang yang ruku, tapi jangan lupa berbagi dengan sesama. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israil. Di zaman dahulu kala, di zaman Bani Yaqub, anak cucu Nabi Yaqub atau biasa disebut dengan Bani Israel, bukan Israel yang sekarang. Kalau Israel sekarang itu Israel palsu, pura-pura bilang Israel padahal mau bunuh orang, mau rampas, mau merampok. Israel yang dimaksud dalam Al-Quran adalah anak-anak Nabi Yaqub, cucu Nabi Ibrahim. Di masa itu mereka dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan perjanjian dengan mereka. Wa iz akhazna mitsaq, ketika kami membuat perjanjian Bani Israel dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian menyembah terkecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Wazil qurba, berbagi dengan kerabat, saudara kandung, paman, bibi, keponakan, wajib untuk selalu memperhatikan dan berbuat baik kepada mereka. Wal yatama, setelah kita berbuat baik pada kedua orang tua, kepada kerabat, maka yang nomor 3 yang wajib dicari adalah anak yatim. Jika ada anak di bawah usia 9 tahun atau di bawah usia 8 tahun kalau perempuan, saya ulangi, bila ada anak laki-laki di bawah usia 9 tahun atau perempuan di bawah usia 8 tahun kehilangan bapaknya atau ibunya, maka itu adalah anak yatim yang wajib bagi segenap umat manusia atau umat Islam untuk berbuat baik kepada mereka, baik menghiburnya atau memberikan sesuatu yang disenangi oleh anak-anak itu, karena semua masyarakat yang ada di tempat ini adalah orang tua bagi anak-anak yatim. Wal yatama wal masakin, yang keempat orang-orang miskin yang tadi saya jelaskan kriterianya. Wa qulu lin-nasi husna, dan senantiasa berkata-kata yang baik dengan sesama. Hindari cacian, hindari makian, hindari kata-kata yang bisa menyakiti sesama umat manusia. Wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, laksanakan zakat. Summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun. Akan tetapi di masa itu, di zaman Bani Yaqub, Bani Israel, tawallaytum illa qalila, mereka banyak yang menyeleweng, banyak yang berpaling dari ajaran-ajaran perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antum mu'ridun, dan mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat manusia, mayoritas adalah pembangkang-pembangkang dan orang-orang yang yatawalla, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Allah berpesan dalam surah Al-Baqarah 110, wa aqimus salata wa atuz zakat, dirikan salat dan laksanakan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, apapun yang Anda lakukan dari hal-hal yang baik, tajiduhu 'indallah, pasti kalian akan terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kajian tentang kesabaran dan zakat sangatlah panjang, tapi nanti kita sambung di lain waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah dengan bulan Ramadan, menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima semua doa-doa yang pernah kita panjatkan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته مسبحة بقدسه، وقال تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.